Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Supriyati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Pakelen, Kabupaten Banjarnegara. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, ada Ibu Endah Wahyuningsih. Selamat siang Bu Endah. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu Endah. Baik, jadi Bu Endah, hari ini kita bisa bertemu dalam acara kegiatan percakapan praobservasi. Jadi nanti 7 kegiatan ini itu adalah sebagai bentuk persiapan awal untuk kegiatan observasi yang nantinya insya Allah saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Endah di kelas, dan nanti saya di situ akan hadir, akan mencatat dan mengamati semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Endah. Jadi tujuan untuk percakapan kita pada hari ini itu adalah sebagai persiapan awal agar nanti Bu Endah itu lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Seperti itu Bu Endah. Siap. Ya, jadi nanti di sini itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Endah. Kita mulai saja ya Bu. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Endah. Apa tujuan pembelajaran yang nantinya ingin Ibu Endah capai untuk pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya capai adalah yang pertama, siswa mampu memahami, menulis jam dengan benar, kemudian dengan belajar jam analog, siswa mampu menghubungkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, melalui media konkret jam dinding analog, peserta didik dapat menghubungkan waktu yang situasinya disesuaikan dengan kegiatan belajar yang lainnya yang ada di sekolah. Begitu Ibu. Baik, jadi di sini dari yang Bu Endah sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran nanti di sekolah itu ada 3 ya Ibu. Iya. Yang tadi di awal itu Bu Endah ingin nanti harapannya peserta didik itu mengetahui, kemudian juga bisa memahami bagaimana cara menulis dan juga membaca, dan di akhir itu nanti peserta didik itu dapat menghubungkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bu Endah. Baik Ibu, tadi Bu Endah sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kira-kira yang ingin saya tanyakan di sini itu adalah tentang area pengembangan kompetensi. Kira-kira di sini area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bu Endah capai? Area pengembangan kompetensi yang akan saya capai di sini adalah ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Pengetahuan di sini kaitannya siswa nanti mampu memahami, menemukan cara membaca jam dan menulis jam dengan benar. Dan kalau yang keterampilan, diharapkan nanti siswa mampu mengerjakan lembar kerja yang saya bagikan, kemudian mereka berdiskusi, bisa berinovasi dengan rekan teman-temannya dan mempunyai keberanian untuk mempunyai rasa tanggung jawab serta kepercayaan diri yang tinggi di dalam menyampaikan hasil kerja mereka. Seperti itu Bu. Ya Ibu. Jadi tadi di sini area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu Endah capai itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan dan juga kompetensi. Yang hubungannya dengan pengetahuan tadi Bu Endah menyampaikan hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Betul. Yang nanti harapannya peserta didik mampu memahami, kemudian mengetahui juga, menghubungkan. Kemudian untuk keterampilannya tadi Bu Endah itu harapannya peserta didik itu bisa bekerja sama, bisa memiliki rasa percaya diri agar bisa dalam menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompok. Seperti itu Ibu Endah. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira di sini apa nih strategi yang ingin Ibu Endah persiapkan untuk mewujudkan pengembangan potensi yang ingin tadi Ibu Endah capai? Pembelajaran yang akan saya terapkan di sini nantinya adalah dengan model PBL. Untuk metode pembelajaran yang akan saya lakukan adalah ceramah dengan bervariasi, tanya jawab, serta diskusi. Kemudian di sini saya akan menggunakan media pembelajaran dengan PPT, lembar kerja, serta alat peraga. Saya akan menggunakan media yang menarik
sehingga siswa nanti lebih bersemangat, di antaranya dengan jam konkret, dengan hal-hal yang lebih membuat mereka tertarik sehingga nanti bisa menciptakan pembelajaran yang lebih gembira dan menyenangkan. Seperti itu, Ibu. Nah, luar biasa Ibu. Jadi tadi Bu Endah untuk strateginya itu pertama memilih model pembelajarannya terlebih dahulu ya Ibu. Tadi Bu Endah menyampaikan model pembelajarannya itu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya juga tadi Bu Endah sudah memilih beberapa metode, di antaranya ada ceramah, ada diskusi, dan juga tanya jawab. Tadi Bu Endah juga untuk menarik perhatian atau menarik semangat dan juga antusias anak, Bu Endah memilih menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti PPT, video pembelajaran, dan juga menggunakan alat peraga. Seperti itu Bu Endah. Baik Bu Endah, tadi Bu Endah sudah membuat rancangan yang menurut saya itu sudah sangat luar biasa, yang nanti harapannya nanti bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ini untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan Bu Endah akan melakukan rancangan dalam praktik pembelajaran yang sudah Ibu buat tadi? Insya Allah saya akan melaksanakan minggu depan, tepatnya pada hari Senin. Seperti itu Ibu. Setelah melakukan upacara selesai. Oh baik, jadi di sini Ibu akan melakukan pembelajarannya di hari Senin. Betul. Lebih tepatnya nanti jam kedua setelah upacara bendera. Dan nanti Insya Allah di jam kedua itu mohon izin saya masuk ke dalam kelas Ibu. Di situ saya akan mengamati dan kemudian juga saya akan mencatat-catat hal-hal yang penting dan sebagainya. Nanti kita akan di situ melakukan kegiatan observasi. Seperti itu ya Bu Endah. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Endah, setelah kita tadi berbincang dari awal sampai tadi kita sudah menetapkan kapan kita akan melakukan pembelajarannya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menurut pendapat Bu Endah itu gambaran apa, gambaran coaching seperti apa yang tadi Bu Endah dapatkan dari percakapan kita tadi? Baik. Harapan saya dengan coaching ini, observasi yang Ibu lakukan bisa membantu saya agar lebih siap lagi dalam melaksanakan pembelajaran, lebih semangat lagi. Tentunya pembelajaran ini nanti bisa lebih menyenangkan dan menggembirakan anak-anak. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, semoga nanti kegiatan pembelajaran yang Bu Endah tadi sudah dirancangkan akan berjalan dengan lancar. Kemudian nanti anak-anak juga harapannya bisa aktif, antusias mengikuti pembelajaran secara menyenangkan lagi ya Bu Endah. Jadi cukup sekian Bu Endah. Mungkin untuk kesempatan berikutnya kita bisa bertemu di percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Endah untuk waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Terima kasih. Sekarang pagi ini disiapkan untuk berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran, oke? Ayo Mbak Aura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Semuanya masuk? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Oke, kemarin kita sudah belajar apa ya tentang yang matematika ya?
Angka 1 sampai puluhan. Nah, hari ini kita akan belajar angka tapi di jam. Di rumah ada yang punya jam dinding? Aku punya tapi punya. Oh, ada yang tidak punya jam dinding di rumah? Nah, kalian bisa tidak membaca itu jam berapa di rumah? Kalian berangkat sekolah jam berapa? Jam 7. Oke, berarti semua sudah pernah lihat jam dinding ya? Nah, kali ini Bu Guru akan belajar tentang waktu atau jam. Harapannya nanti kalian kalau di jalan melihat jam, ini jam berapa ya? Kalian sudah tahu, oh ini jam, sekarang jam 2. Kalian ke Banjar lihat jam di jalan sudah bisa membaca itu jam berapa. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kali ini, mengapa kalian belajar tentang waktu, tentang jam? Yang pertama adalah melalui media konkret jam dinding analog peserta didik dapat menemukan cara menulis jam dalam kegiatan di sekolah dengan benar. Oke, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini Bu Guru akan setelkan video, nanti kalian amati dan dicermati. Oke? Halo adik, dari sini kita akan belajar cara bekerja. Oke anak-anak, gimana dengan video tadi? Menarik? Kalian paham? Oke, selanjutnya ini bagian-bagian jam. Kita akan mengenal bagian-bagian jam. Tadi di video sudah diterangkan ada berapa bagian ya? Ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum ini yang kecil ini namanya itu jarum detik untuk menunjukkan detik. Kalau yang panjang menunjukkan menit. Kalau yang jarum pendek menunjukkan angka dalam waktu dalam jam. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa ya Mas Atta? Mas Azril? 7. Pinter. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat untuk waktu tadi yang kita pelajari ke kegiatan di sekolah. Ini kegiatan apa anak-anak? Upacara. Dilaksanakan pukul berapa upacara? Jam 7 tepat. Selesai. Sekarang ada yang mau ditanyakan ke Bu Guru sebelum kita melaksanakan tugas kelompok? Kalian paham semua? Oke, ini sudah dibuat kelompok 2. Mau pindah kelompok atau tidak? Kelompoknya mau tetap? Oke, kalian kerjakan kelompok tugas dari Bu Guru ya? Oke. Ini kelompok 1. Nanti anggotanya ditulis ya, siapa saja di sini ya, Mas Fajri. Ini kelompoknya Mbak Aura. Oke, yang mengerjakan salah satu nggak apa-apa, yang lain membantu. Oke. Kalau sudah selesai,
Coba masing-masing ketua kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi kali ini. Ya Mas Abid boleh, Mas atau Mas Abid apa Mas? Oh Mas Abid. Yo Mas Abid kelompok 1 maju. Semuanya maju? Boleh, memberi semangat ya. Oke, Mas Abid yang baca dulu. Nah, Mas Atta maju. Iya sini membantu. Iya iya. Oke, ya Mas Abid yang keras ya. Pukul berapa ya mulai? Pukul 7 lebih 5 menit. Kegiatannya apa? Sholat duha. Sholat duha bersama. Lanjut pukul berapa? 10 lebih 20 menit. Sholat zuhur. Oke, cukup? Terima kasih Mas Abid. Oh, dipimpin teman-temannya untuk ice breaking, tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Takut semangat. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Aura. Iya. Ada yang bisa bantu Bu Guru ambilkan itu alat untuk membuat lingkaran? Boleh. Ya sudah? Oke, kita mulai dibacakan hasil kerja kalian mulai dari siapa? Oh, mulai Mas Fajri. Berdiri Mas Fajri. Di sini saja. Oke. Saya bangun tidur pukul 4 lebih 30 menit. Oke, pukul 4 lebih 30 menit. Ditunjukkan ya. Ini anak semua teman-teman. Pukul 4 benar atau salah? Benar. Sekarang Mas Atta, tepuk tangan buat Mas Fajri. Ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah paham atau masih ada yang bingung? Ada yang ditanyakan atau tidak? Oh iya, oke. Semuanya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk besok kita akan belajar masih tentang angka. Kemarin penjumlahan, sekarang waktu. Berikutnya nanti adalah besoknya pengurangan. Siap anak-anak? Iya. Masih semangat? Oke, berarti untuk besok kita akan belajar masih tentang angka, tapi nanti pengurangan. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Ibu akhiri pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tri Supriyati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Paklen, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Ibu Rini Astuti. Beliau adalah pengajar praktik dari kelompok kami, kelompok A2. Saya juga di sini ditemani oleh Ibu Endah Wahyuningsih. Di sini Bu Endah adalah selaku guru yang saya observasi dalam pembelajarannya dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Rini, selamat siang Bu Endah. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah di sini kita bisa bertemu dalam kegiatan percakapan praobservasi Bu. Jadi mohon izin ya Bu, kita mulai saja untuk kegiatan percakapan pasca observasinya. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin saya tujukan kepada Bu Endah. Mohon nanti Bu Endah bisa memberi jawaban sesuai dengan apa yang Bu Endah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Endah. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Endah setelah Bu Endah itu melakukan proses pembelajaran yang sudah Bu Endah lakukan kemarin? Perasaan saya saat mulai proses mengajar, awalnya saya grogi. Saya merasa ini hal baru karena diamati jadi merasa deg-degan. Tapi berjalannya waktu, saya sudah mulai nyaman dan alhamdulillah anak-anak itu antusias, rencana pembelajarannya sesuai rencana, tujuannya tercapai. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah, berarti di sini Bu Endah itu untuk kegiatan pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajarannya juga tercapai, anak-anak itu antusias dan juga aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Endah? Yep. Baik, selanjutnya untuk dari proses pembelajaran yang sudah Bu Endah lakukan. Kira-kira bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Endah capai kemarin, kemudian bisa diceritakan juga bagaimana tahapan-tahapannya. Ya. Hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan, pengembangan yang akan saya laksanakan itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pengetahuan di sini diharapkan siswa mampu memahami, menulis tentang waktu dengan benar. Dan keterampilan di sini siswa diharapkan mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman dan mampu mengekspresikan, berani untuk tampil menyampaikan hasil diskusi mereka. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk tahapannya bagaimana Ibu? Tadi tahapan yang sudah Bu Endah lakukan. Untuk tahapannya, pertama saya memahami kebutuhan siswa dulu, apa yang dibutuhkan siswa, kemudian saya merancang membuat modul ajar. Di situ saya sesuaikan dengan minat belajar mereka sehingga saya berharap nanti pembelajaran saya lebih menyenangkan karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, tadi berarti untuk area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Endah kemarin yang sudah Ibu Endah laksanakan ya Bu, karena ini kan pasca, berarti Bu Endah itu sudah melakukan pengembangan tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Di situ tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian tadi Bu Endah juga menceritakan bahwa tahapannya itu Bu Endah juga sudah membuat model pembelajaran. Kemudian untuk metode dan juga bahan ajarnya sudah Bu Endah sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang diharapkannya nanti Bu Endah itu anak-anak itu dalam proses pembelajarannya itu aktif, antusias dan tujuan pembelajarannya tercapai. Seperti itu ya Bu Endah. Iya. Kemudian ini untuk pertanyaan berikutnya Bu Endah. Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan, sejauh mana nih keberhasilan kompetensi pengembangan yang sudah dicapai? Seberapa jauh kompetensi yang sudah dicapai? Menurut saya secara keseluruhan cukup tercapai. Hanya dalam proses pembelajarannya saya masih ada kendala dan itu insya Allah ke depan menjadi motivasi saya untuk
mengajar dengan lebih baik lagi. Baik, tadi Bu Endah mengatakan ada hambatan. Bisa diceritakan di sini kira-kira hambatan atau kendala apa yang Bu Endah alami? Kendala yang saya alami saat pembelajaran karena saya di sini kebetulan kelas rendah dan kebetulan kelas 1, terutama adalah konsentrasi mereka. Jadi masih ada salah 1, 2 bahkan ada lebih itu yang tidak respon, tidak konsentrasi, masih bermain sendiri seperti itu, Ibu. Baik, tadi berarti hambatannya pada anak-anak ya Bu? Iya, Bahwa anak-anak itu ada yang beberapa yang kurang respon, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan juga tadi Bu Endah menyebut ada pemahaman juga. Ya, baik Bu Endah, itu tadi hambatan yang sudah Bu Endah alami ya saat pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Bu Endah sudah menyebutkan hambatan yang dialami. Kemudian berdasarkan hambatan yang tadi Bu Endah alami saat proses pembelajaran, bagaimana rencana ke depannya agar pembelajaran untuk kegiatan berikutnya itu bisa lebih baik lagi? Iya, pertama saya akan lebih memahami minat siswa dulu. Jadi saya akan lebih ke apa namanya ya, awal itu diagnostik yang awal itu kebutuhan kita, kebutuhan siswa apa saja, barangkali termasuk kesiapan siswa dalam belajar seperti itu. Itu berarti Bu Endah akan tadi kesiapan belajar ya Bu. Iya. Mungkin di awal Bu Endah juga bisa melakukan penilaian diagnostik untuk mengetahui bagaimana kesiapan anak dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Bu Endah sudah menyebutkan rencana kedepannya Bu Endah akan melakukan tahapan-tahapan, diantaranya salah satunya itu membuat rancangan pembelajaran yang akan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Seperti itu ya Bu Endah. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Endah akan merealisasikan rencana-rencana yang sudah Bu Endah buat tadi? Untuk merealisasikan rencana-rencana tadi, saya akan berusaha secepat mungkin, dan saya akan belajar agar menciptakan suasana belajar yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih menggembirakan. Seperti itu, Ibu. Luar biasa Bu Endah. Jadi artinya di sini untuk realisasinya Bu Endah akan melakukan secepatnya. Baik, itu pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir Bu dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Endah tadi itu dibuat itu bisa terlaksana dan pembelajarannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik, selanjutnya ini saya minta waktu kepada Bu Rini nih Bu. Di sini Bu Rini sebagai pengajar praktik berkenan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik untuk kegiatan percakapan pasca obrosuari tadi, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat nggih Putri, Bu Endah sudah selesai melaksanakan dari pra observasi sampai pasca observasi. Nah, kalau saya menilai, saya melihat tadi percakapannya sudah bagus, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip observasi, tadi sudah menjadi coaching yang baik juga, pelaksanaan sudah baik. Nah, saya hanya minta untuk ditingkatkan lagi, kemudian jangan hanya dikerjakan sekarang. Jadi ini biar berlanjut, jangan hanya pas program guru penggerak. Jadi nanti biar semakin lama semakin meningkat. Mungkin hanya itu. Baik Bu Rini, terima kasih untuk tanggapan, umpan balik dan juga nasihatnya. Insya Allah kami akan berusaha untuk bisa belajar menjadi lebih baik lagi, dan kedepannya apapun proses pembelajaran kami harapkan bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, kemudian di sini alhamdulillah ini Bu, rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai, dimulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi ini alhamdulillah sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya kepada Bu Endah dan juga Bu Rini. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.